Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang perangkat keras untuk akses internet. Macam dan fungsi perangkat keras yang digunakan untuk akses internet. Dengan kehadiran internet menyebabkan kehidupan manusia menjadi lebih modern. Hal ini ditandai dengan kepraktisan yang dirasakan manusia dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan menggunakan teknologi internet, mulai dari kepraktisan dalam berkomunikasi, kegiatan belajar, memperoleh informasi, hingga kegiatan berbisnis yang bisa dilakukan cepat dan mudah. Di sini ada dua perangkat yang kita butuhkan agar dapat mengakses internet. Yang pertama adalah perangkat keras internet, yaitu perangkat di mana wujud fisik yang nyata dan bisa dipegang. Sedangkan perangkat lunak adalah perangkat atau aplikasi yang digunakan untuk menikmati fasilitas yang ada di internet. Perangkat keras yang digunakan untuk akses internet di antaranya yang pertama adalah perangkat komputer pribadi atau komputer personal atau personal komputer. Komputer di sini adalah merupakan salah satu komponen utama untuk dapat akses internet. Jadi spesifikasi komputer di sini adalah semakin cepat atau semakin spesifikasi komputer itu semakin lengkap, semakin cepat, maka kalau spesifikasinya komputer itu rendah, maka koneksi internetnya rendah. Di sini perangkat komputer kalian bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop, dan bisa menggunakan komputer personal seperti biasanya yang ada di lab itu. Kemudian yang berikutnya untuk masalah spesifikasi itu tergantung prosesornya, tergantung RAM-nya, hard disk, VGA, dan monitor. Di situ bisa kalian lihat untuk gambar-gambar dari prosesor, RAM, hard disk, VGA, dan monitor ya. Selanjutnya adalah modem. Modem singkatan dari modulator, demodulator. Jadi modem di sini adalah perangkat keras yang dapat digunakan untuk melakukan koneksi ke jaringan internet. Di sini modem ada dua cara, yaitu yang pertama adalah modem internal dan yang kedua adalah modem eksternal. Modem internal itu adalah modem di mana cara pemasangannya berada di dalam CPU, sedangkan modem eksternal itu adalah modem yang cara pemasangannya berada di luar CPU. Di situ bisa kalian lihat perbedaan antara modem internal dan modem eksternal. Next, sekarang fungsi modem. Fungsi modem, kalau modulator itu memiliki fungsi sebagai pengubah sinyal informasi menjadi sinyal pembawa atau carrier untuk dikirimkan kepada pengguna melalui device tertentu. Sedangkan demodulator itu memiliki fungsi sebagai proses penerimaan kembali data yang telah dikirim. Selanjutnya nomor 3 adalah LAN card atau sering disebut dengan NIC atau Network Interface Card. Merupakan suatu perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dalam suatu jaringan, khususnya jaringan LAN. Masih ingat apa itu LAN? LAN singkatan dari Local Area Network. Berikutnya nomor 4 adalah Wireless Adapter Card atau WLAN Card. Di sini merupakan suatu perangkat yang terpasang menjadi satu dengan motherboard komputer atau PC. Perangkat ini berfungsi untuk menerima dan membagikan sinyal konektivitas ke komputer. Dengan adanya perangkat ini, komputer dapat menerima dan mengirim data ke komputer lain melalui jaringan WiFi. Kemudian yang kelima adalah kabel jaringan. Kabel jaringan di sini adalah dirancang khusus sebagai media transmisi data dalam sistem jaringan komputer. Jadi kabel ini itu untuk menghubungkan beberapa komputer yang memiliki jaringan internet agar dapat menciptakan komunikasi antar komputer. Nah, di sini kabel yang digunakan untuk akses internet diantaranya adalah kabel koaksial seperti gambar di samping, kemudian kabel twice wire dan kabel fiber optik. Kemudian alat perangkat yang lainnya adalah router. Apa itu router? Router adalah perangkat yang memiliki fungsi sama dengan bright atau penghubung.
dimana di sini menghubungkan dua jaringan atau lebih untuk dapat mendistribusikan pakai data satu dengan yang lainnya, baik itu dalam suatu jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda. Diingat-ingat ya, untuk router gambarnya yang ada antenanya seperti itu, seperti gambar di sebelah kanan. Berikutnya switch atau hub. Nah, di sini adalah suatu perangkat jaringan yang memiliki fungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan dengan pengalihan alamat MAC yang dimiliki, atau dalam pengertian lain bahwa switch atau hub itu untuk menghubungkan beberapa komputer yang membutuhkan bandwidth yang cukup besar ya. Berikutnya repeater. Nah, seperti gambar di bawah itu ya, bahwa repeater di sini adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menerima sinyal yang kemudian dikirimkan kembali dalam daya yang cukup besar. Artinya repeater di sini berfungsi sebagai penguat sinyal agar sinyal yang dikirim sama dengan sinyal aslinya. Biasanya perangkat ini digunakan untuk menjangkau jaringan yang cukup luas dan jauh. Next, nomor 9, konektor RJ11. Nah, konektor RJ11 ini itu digunakan sebagai penghubung modem ke komputer dengan jaringan telepon. Nah, di situ ada hitamnya ya, yang sebelah bawah itu adalah kabelnya, kemudian yang sebelah kanan itu adalah konektor RJ11. Selanjutnya saluran telepon. Untuk saluran telepon di sini merupakan perangkat keras yang penting juga ya, diperlukan untuk menghubungkan komputer dengan internet. Jadi penggunaan saluran telepon ini juga diikuti dengan penggunaan modem dial-up. Saat ini kita tidak usah atau tidak harus mendaftar lagi ke ISP, misalnya dengan menggunakan paket Telkom Net Instan yang secara langsung dapat melakukan akses internet. Anak-anak masih ingat apa itu ISP? Nah, ISP singkatan dari Internet Service Provider ya, perlu diingat-ingat ya. Baiklah, terima kasih anak-anakku semuanya. Demikian materi ini kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalian harus tetap semangat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, selalu cuci tangan pakai sabun, dan selalu jaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.